Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 29 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengolah Sampah Kehidupan. Mengolah sampah kehidupan. Ya, firman Tuhan terambil dalam Filemon pasal yang pertama ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang ia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bagaimana menerima sesuatu yang buruk dengan cara yang baik, dan tidak hanya menerima yang baik dengan cara yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Dalam doa pembukaan tadi dikatakan bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan supaya bisa menerima yang buruk dengan cara yang baik, dan tidak hanya menerima yang baik dengan cara yang baik, tetapi yang terburuk adalah menerima yang baik dengan cara yang buruk. Mari kita belajar ketiga hal ini. Yang terburuk adalah menerima yang buruk dengan menerima yang baik dengan cara yang buruk. Itu adalah yang terburuk. Apa artinya? Suatu Tuhan memberikan semua yang baik kepada kita. Kita tidak bersyukur, yang terjadi adalah kita bersungut-sungut. Kita tidak pernah menjadi orang yang puas. Apapun yang diberikan yang terbaik, selalu diberikan respon yang negatif. Tetapi yang kedua adalah menerima buruk dengan cara yang buruk. Misalkan ada sesuatu yang terjadi yang memang di luar harapan kita. Jadi sesuatu yang buruk, mungkin musibah, mungkin sakit penyakit, mungkin kecelakaan, mungkin juga kondisi pengalaman kriminal yang kita alami, dibegal, dijamret. Itu adalah sesuatu yang buruk. Lalu kita sikapi dengan cara yang buruk. Kita menyalahkan orang lain, kita kemudian menjadi marah, kita ingin membalas, dan kita ingin kemudian juga menghancurkan orang yang merugikan kita. Maka itu disebut dengan merespon suatu peristiwa yang buruk dengan cara yang buruk. Tetapi yang tertinggi adalah bagaimana merespon sesuatu yang buruk itu dengan cara yang baik. Ini adalah bagian daripada kehidupan sebagai orang percaya. Pada tahapan ketiga inilah tidak semua orang sanggup untuk melewatinya. Bagaimana menerima hal yang buruk dengan cara yang baik. Tatkala kita berbicara tentang kitab Filemon, kitab Filemon adalah kitab terpendek yang ditulis oleh Rasul Paulus. Hanya satu pasal, dan di dalam pasal itu hanya 25 ayat. Sebelum berbicara lebih jauh, mengapa Paulus menulis surat kepada Filemon? Filemon itu adalah seseorang yang kemudian percaya kepada Tuhan. Jadi adalah seorang pribadi yang bertobat tatkala mendengar Paulus berkhotbah. Sementara Onesimus itu memiliki budak. Tidak ada catatan berapa banyak budaknya Filemon. Filemon itu punya budak yang bernama Onesimus. Dan Onesimus ini tentu dia melarikan diri ke Roma karena merampok. Di dalam Alkitab tidak ada catatan apakah merampok harta benda orang Filemon atau merampok harta benda orang lain. Tapi yang jelas bahwa Onesimus yang sudah jadi budak melakukan keburukan. Tatkala Paulus itu dipenjara di Roma, Onesimus itu dimasukkan ke sel yang sama bersama-sama dengan Paulus. Di dalam sel itulah interaksi terjadi, dan kemudian pada akhirnya Onesimus sebagai budak pun menjadi percaya kepada Tuhan. Maka pada peristiwa ini, yang satu statusnya sebagai tuan bernama Filemon, yang satu statusnya sebagai budak yaitu bernama Onesimus, yang satu lagi statusnya sebagai rasul Tuhan bernama Paulus. Status-status ini menjadi gugur dan semuanya menjadi anak-anak Tuhan. Semuanya menjadi murid-murid Kristus yang percaya kepada Kristus. Mengapa Paulus punya sebuah penerimaan yang luar biasa? Sedangkan kita tahu dengan jelas Onesimus itu merampok, berbuat yang buruk. Maka Paulus mungkin bercermin tentang dirinya sendiri. Aku mungkin tidak lebih baik dari Onesimus. Aku juga berbuat yang jahat. Sekalipun aku tidak merampok, tapi aku mengizinkan banyak sekali pembunuhan daripada para pengikut Kristus.
mengikut jalan yang lurus, dikatakan di dalam Kisah Rasul. Sehingga Paulus menerima Onesimus, mensyukuri akan pertobatannya menerima Kristus, dan Paulus menyampaikan kepada Tuhan daripada Onesimus kepada Filemon. Apa yang dikatakan di sana? Terimalah dia ini anakku. Dia aku dapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Lalu ayat 12 dikatakan, dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Paulus menyebut Onesimus sebagai buah hatiku. Seakan-akan statement sebagai buah hati adalah sesuatu yang berlebihan. Bagaimana mungkin dikatakan sebagai buah hati? Onesimus budak adalah sebuah strata paling rendah dari kehidupan manusia di zaman itu. Sudah budak kemudian berbuat buruk, merampok. Tidak ada catatan merampok siapa. Jadi benar-benar tidak berguna. Benar-benar sesuai dengan tema yang kita pelajari, Onesimus itu adalah sampah kehidupan. Onesimus tidak layak untuk diterima. Sudah budak, merampok, benar-benar sampah kehidupan. Tetapi setelah kemudian, baik Filemon sebagai majikannya menjadi orang percaya, Onesimus yang budak dan memang buruk menjadi orang percaya, Paulus pun dulunya adalah pribadi yang buruk, yang kejam, yang jahat. Namun di dalam kasih setia Tuhan, semua dicintainya. Paulus dicintai Tuhan, Onesimus dicintai Tuhan, Filemon dicintai Tuhan. Di dalam kondisi itulah bahwa kita semua adalah orang-orang yang tidak layak, tapi Tuhan menerima. Sehingga Paulus berkata, Onesimus itu buah hatiku. Lalu berbicara kepada Filemon, dulu memang dia tidak berguna bagimu, sekarang berguna bagiku dan bagimu. Dia kusuruh kembali kepadamu, yaitu buah hatiku, yaitu Onesimus. Terimalah dia kembali menjadi saudara di dalam Kristus, sekalipun di dalam strata sosial Onesimus budak dan Filemon adalah majikannya. Namun di hadapan Tuhan, strata itu menjadi hilang. Memang ada pertanggungjawaban hidup yang perlu dilakukan. Ada perubahan hidup dari Onesimus yang perlu diperjuangkan. Namun apa yang kita perlu pelajari pada bagian ini? Sesungguhnya kitalah sampah kehidupan. Sesungguhnya lah kita yang sebagai orang-orang yang dibuang Tuhan. Tapi Tuhan Yesus menerima kita, memungut kita sebagai sampah kehidupan, orang-orang berdosa, diterimanya sebagai anak-anak Allah, diberikan hak waris sebagai kerajaan surga. Bukankah rasa syukur yang terdalam ini kita sampaikan kepada Kristus, dan tidak hanya rasa syukur berhenti kepada Kristus sendiri, tetapi rasa syukur itu diungkapkan, dilakukan, dinyatakan di dalam sebuah kehidupan yang real dan nyata, yaitu kita saling menerima satu dengan yang lain dengan sebuah kesadaran kita semua adalah sampah kehidupan, tapi diterima dan diolah oleh Tuhan sehingga kita menjadi berharga di mata Tuhan. Biarlah kita saling mengasihi sekalipun kita tidak luput dari berbagai macam kesalahan, kekurangan, dan keberdosaan, tapi kasih Kristus nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Ingatlah, kita semua sampah kehidupan, tapi Tuhan mencintai dan menerima kita, dan kita dipanggil untuk bisa belajar mengasihi dan menerima satu dengan yang lain. Shalom.